Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman trader BBMA dimanapun kalian berada. Kita kembali lagi membahas forecast untuk hari ini ya. Apakah gold sudah siap untuk melakukan kenaikan atau ternyata masih siap untuk terus melanjutkan penurunannya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru menemukan channel Trader 20 Pip, silahkan support dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan logo loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, seperti biasa di pagi hari kita ngopi-ngopi dulu guys. Yang ahli hisab silahkan siapkan rokoknya ya, supaya nanti mendengarkan video ini kemudian memahami video penjelasan ini tuh bisa sangat mudah untuk teman-teman terima ya. Jadi enjoy, tidak perlu bingung dan tidak perlu ribet dengan adanya indikator-indikator yang berserabutan. Bagi mereka yang tidak paham, mereka akan kebingungan dengan banyaknya indikator. Tapi dengan indikator inilah BBMA mampu memberikan analisa terbaik lah. Oke, kalau kali ini saya pembahasannya menggunakan handphone saja ya, supaya lebih enak. Nah, di video sebelumnya saya sudah pernah menginformasikan bahwa gold kemungkinan besar masih mau turun. Jadi saya upload video itu hari Minggu untuk analisa hari Senin. Dan hari Senin dan ternyata ya teman-teman tahu sendiri nih, drop. Ya. Penurunannya drop. Nah, ini saya dapat re-entry-nya dari H4 teman-teman. Re-entry yang memang posisinya tuh tidak sampai. Nah, kenapa? Karena kalau saya melihatnya di sini, teman-teman bisa perhatikan ya. Dari dari H4. Dari H4 ini ya. Ini sudah ada ekstrim, TP wajib, kemudian MHV ya. Cuman ada arah awal saja. Ya, ada arah awal, kemudian dia mengambil zona re-entry yang terlajak, kemudian dia naik lagi. Dan kenaikan ini ternyata reject top BB. Reject top BB ini berarti kita boleh mengasumsikan untuk melihat pada time frame atasnya. Jangan-jangan ini adalah zona re-entry. Nah, kita cek pada time frame daily-nya dan ternyata inilah teman-teman re-entry dari daily ya. Daily-nya ada CSM, kemarin sudah saya infokan tuh. Daily-nya ada CSM, sudah ada re-entry jadi drop ya. Dan pada time frame weekly-nya pun belum ada candle yang mematikan perjalanan dari si candle ini. Kalau ini sudah ada candle reverse, baru kita boleh mengasumsikan gitu, karena perjalanan weekly itu targetnya belum selesai gitu teman-teman. Nah, target saya itu awal di sini dulu. Ini tuh kurang lebih sekitar berapa ya, 1000-an ya, 1000 pip lebih ya, hampir mau 2000 pip ini targetnya saya. Jadi kalau kita ngebahas hari ini, kita cek dulu time frame daily. Penutupannya masih dilanjutkan oleh momentum. Ini ada ekstrim yang dibatalkan teman-teman. Ekstrim, TP wajib, kemudian harusnya kan kalau kita mau entry pada ekstrim itu ada candle reverse, ada candle retest, TP wajib. Dan kalau sudah sampai ke TP wajib, cara pandang kita ya
harus dirubah gitu. Apakah TP wajib itu menjadi zona re-entry sell-nya time frame daily gitu. Nah, kita cari konfirmasi pada time frame bawahnya. Kalau teman-teman perhatikan pada time frame daily ya, ketika dia sudah menyentuh atau dia sudah sampai tugasnya ke TP wajib, teman-teman harus perhatikan ini, cari konfirmasi di time frame bawahnya. Oh, H4-nya reject top BB. Berarti kan rumusnya time frame pertama daily re-entry sell R ya, rumusnya R. Kemudian time frame keduanya H4 reject top BB, berarti RR gitu ya. Kemudian di time frame H1-nya teman-teman bisa perhatikan di sini sudah full setup. Ada ekstrim, ada TP wajib naik tidak membuat momentum, kemudian ada arah kuku. Berarti ini adalah MHV atau full setupnya. Ya, jadi begitu ada CSHK drop, saya nunggu nih re-entry dari CSHK. Ternyata nggak dikasih, malah dibelandang ya sampai atas. Ya, kemudian oke, saya tunggu lagi tuh. Begitu dia turun, dia membentuk momentum dan memecahkan ekstrim sebelumnya. Kemudian ada re-entry. Nah, saya masuklah di sini re-entry-nya. Nah, dari H1 teman-teman boleh dikonfirmasi lagi ke time frame bawahnya supaya apa? Resikonya lebih minim. Kalau kita turunkan lagi dari H1, H1-nya ada re-entry. Ini kan ada ekstrim, reverse, retest, TP wajib. Ketika sudah sampai TP wajib, cara pandang kita juga harus berubah. Apakah jangan-jangan TP wajib ini akan merespon re-entry sell-nya dari sinyal CSM sell ini. Nah, akhirnya saya turunkan lagi. H1-nya re-entry sell. M15-nya apa nih? Kita cek. Sama teman-teman polanya. Ya. Reject top BB dan EMA 50. Lagi-lagi rumusnya apa? Re-entry, reject. Ya, R ya. Kemudian kita tinggal cari konfirmasi di M5 untuk melakukan entry posisi. Apakah pada time frame M5 itu sudah siap untuk melakukan penurunan? Kita lihat. Sebentar. Oke. Nah, ini. Di sini sudah ada ekstrim, teman-teman. Ekstrim inilah yang menyebabkan perjalanan untuk merespon re-entry H1. Ya, di pembahasan kelas saya itu sudah sering sekali saya infokan ya. Kalau teman-teman menemukan di time frame berapapun adanya ekstrim, validkan dulu ekstrim tersebut apakah di time frame atasnya re-entry atau tidak gitu ya. Jadi begitu di sini saya sudah menemukan ekstrim ya. Kemudian ada arah kuku ya. Jadi begitu saya sudah melihat bahwa ini sudah strukturnya sudah pecah untuk melakukan penurunan. Kemudian saya melakukan entry agresif 1 yang kemudian dilanjutkan oleh CSHK. Kemudian saya ambil entry kembali untuk layer kedua, drop kembali menjadi CSM. CSM yang pertama ini juga saya entry. Kemudian drop kembali, re-entry yang berapa dia 1 2 3 4 saya juga ambil kembali. Nah, yang keempat ini ya. Kelima ya. 1 2 3 4 kelima. Entrian kelima ini posisinya saya melihat pada time frame M1. Saya turunkan kembali, ternyata harganya masih kembali naik dulu sebagai konfirmasi. Ini kondisi sideways. Nah, tinggal kita cari nih kondisi sideways ini apakah sudah siap untuk melakukan penurunan kembali atau tidak. Kita cek pada time frame H1-nya. H1-nya sudah ada MHV ya. Ekstrim, TP wajib, momentum. Oke, ini masih momentum dan dia lagi mencoba untuk melakukan re-entry. Nah, pembukaan market tadi dia sudah sampai MA5.
tetapi belum direspon untuk melakukan penurunan. Maka kenaikan ini bisa saja untuk mengukuhkan re-entry sampai ke MA10 ya. Ini bisa saja nanti akhirnya kondisinya sideways. Jelas ya di M5 sudah BB mendatar. Ya. Kalau dia naik berarti pada time frame H4 akan direspon mengambil zona re-entry sell-nya. Nah, sekarang tinggal apakah re-entry sell H4 ini akan sampai atau jangan-jangan nunggu re-entry sell H4 nggak sampai, ya kita akan lihat di time frame H1-nya. Kalau H1-nya sudah siap, kemudian dia melakukan break ekstrim ini atau break dari momentum sell ini, ya teman-teman perjalanannya sudah langsung running gitu ya. Sementara itu sih teman-teman ya. Jadi memang cukup unik cara kita menganalisa market menggunakan teknik BBMA ini, karena logikanya atau logiknya itu teman-teman harus paham. Kalau dari logiknya tidak paham, ya pasti akan mengalami kebingungan. Apalagi kita ngomongin multi time frame. Nah, di kelas basicnya Cigo Oma ya, di kelas basicnya Cigo Oma tuh sudah sangat detail sekali, karena basic itu penting supaya teman-teman itu tidak salah kaprah dalam memahami istilah-istilah yang ada pada BBMA, tidak salah kaprah dalam memahami struktur-struktur yang dibangun dan dibentuk oleh setupnya BBMA. Nah, ini ngomonginnya multi time frame. Jadi kalau ngomongin multi time frame, logiknya kita berpikir itu harus sesuai dulu gitu, harus selaras dulu. Banyak kan mungkin yang pada belajar BBMA bingung gitu. Kalau H4-nya begini, H1-nya begini, saya harus ngapain, Mas? Ya, karena logiknya di awal sudah salah. Jadi cara pandangnya dia sudah tidak sesuai gitu. Sehingga ketika diturunkan ke time frame, waduh, time frame bawahnya kok begini ya, saya harus ngapain ya. Nah, itu yang akhirnya bingung ya. Oke, update-nya seperti itu teman-teman. Jadi saya mau menginformasikan terkait kelas intermediate ya. Kemarin sudah dapat info dari Jiku, kelas intermediate khusus di Indonesia itu sudah dibuka dan pesertanya hanya untuk 20 peserta. Kelas intermediate nih kelas yang berbeda teman-teman. Kalian akan dibimbing selama 2 hari di hotel, makan, nggak usah mikirin ya, jajan nggak perlu mikirin karena sudah disediakan dari pihak hotel, dan biayanya cukup lumayan karena kita membutuhkan waktu yang cukup lama 2 hari gitu ya, dan kita memikirkan teman-teman juga terkait makan, terus kemudian full itu makan ya, dari pagi coffee break, siangnya nanti makan, terus kemudian sorenya ada coffee break lagi gitu. Itu semua sudah kita tanggung semua ya. Jadi teman-teman tuh udah fokusnya belajar aja gitu. Kalau perutnya lapar itu kan belajar jadi nggak fokus ya. Tapi kalau perutnya sudah terisi ya sangat bisa fokus ya. Sangat bisa fokus untuk belajarnya. Bukan malah ngantuk, bukan ya. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk mengikuti kelas intermediate, silakan bisa menghubungi saya. Insya Allah akan diadakan di Yogyakarta. Pesertanya 20 ya, hanya 20 peserta. Cigu minta hanya 20 peserta. Dan kelas intermediate ini bukan untuk kelas yang teman-teman baru belajar BBMA. Karena syarat untuk mengikuti kelas intermediate adalah teman-teman sudah pernah mengikuti kelas basic BBMA dulu. Ya, jadi pastikan tuh kalau teman-teman berminat untuk bisa sukses di trading, ya pahami satu teknik, gali sedalam-dalamnya sampai teman-teman tuh dapat dagingnya gitu loh. Bukan cuma belajar kulitnya aja, ngelihat channel A, channel B, channel C, channel D,
ya referensi dari Google, dari PDF, dari apa, yang sumbernya ternyata tidak ada apa bahasanya, nasabnya ya, tidak ada nasabnya gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman mau memahami BBMA secara utuh ya belajarnya langsung sama Cigo Oma Ali gitu. Dan kapan Cigo Oma Ali datang ke Indonesia untuk event-event kelas gitu ya, kelas basic, kita adakan workshop. Nah itu nanti teman-teman ketika ada informasi di Indonesia, misalkan entah itu di Jakarta, entah itu di Bandung, Surabaya, ataupun di Jogja, teman-teman harusnya ikut gitu. Karena kelas basic itu memang dibuat free gitu. Tidak ada biaya kelas yang harus membayar berapa gitu, nggak ada. Bener-bener free. Udah dapat makan, ya kopi break, udah cuma BBMA lah yang berani ngasih workshop secara gratis-gratisan itu. Jadi penting lah teman-teman. Kalau teman-teman, inilah pengalaman saya gitu ya. Apa sih kesalahan trader itu? Satu, mereka selalu gonta-ganti teknik gitu. Boleh gonta-ganti teknik, boleh, dengan catatan satu teknik sudah dikuasai dulu, sudah dipahami dulu, sudah didetailkan dulu. Sehingga ketika teman-teman pindah atau mencari referensi teknik lain, itu menjadi tambahan untuk konfluennya teman-teman ketika mau melakukan analisa di market, mau mengeksekusi market gitu. Tapi kalau teman-teman referensinya cuman ya dapatnya kulit aja, belajar dari si A dapatnya begini, belajar dari si B dapatnya begini, belajar dari C dapatnya begini. Ya kulit ketemu kulit ya melempem ya, amem teman-teman. Coba sekali-kali belajar satu teknik yang langsung dengan foundernya. Pernah nggak teman-teman belajar SNR langsung dengan penemunya? Pernah nggak teman-teman belajar ICT misalkan dengan penemunya langsung? Pernah nggak teman-teman belajar tentang Smart Money Concept atau SMC dengan penemunya langsung? Nah ini di BBMA kalian bisa belajar langsung dengan penemu teknik BBMA-nya. Kurang apa lagi gitu ya. Dengan Cigo Oma Ali yang beliau benar-benar secara kontribusi itu sudah banyak sekali member-member BPMA baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Oke. Jadi informasinya seperti itu dulu teman-teman. Buat kalian yang memang mau ikut kelas basicnya, nanti ditunggu saja di website resminya BBMA, nanti informasinya akan ada di sana. Di website BBMA nanti teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terkait kelas-kelas yang dibuat oleh Cigo Oma, kemudian workshop-workshop yang dibuat oleh Cigo Oma, ya. Bahkan ada merchandise yang bisa kalian dapatkan sebagai bentuk teman-teman bangga sudah belajar BBMA gitu ya. Nanti bisa diakses di website resminya BBMA. Oke, seperti itu dulu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan pagi ini bisa sedikit ada gambaran, bisa sedikit ada pencerahan. Untuk belajar teman-teman nggak perlu harus pakai akun standar dulu gitu ya. Pakai akun Sen pun nggak apa-apa sih menurut saya ya, karena itu untuk melatih teman-teman dalam menganalisa market dulu gitu. Kalau pakai akun Sen pun tidak mampu gitu untuk melakukan deposit, ya silakan bisa pakai akun demo dulu gitu. Ya udah panjang lebar. Terima kasih sudah stay di channel ini dan sudah mau mendengarkan penjelasan-penjelasan saya yang mudah-mudahan bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman terima. See you next time and bye-bye.